Uqdatan milisani yafqahul qauli. Malam tirakatan sudah tidak asing lagi bagi kita, di mana acara ini selalu diadakan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Yang terhormat Ketua RT 26 beserta pengurus dan bidang-bidangnya, yang kami hormati Ketua PKK dan pengurusnya, yang menjadi panutan kami sesepuh khususnya di RT 26. Bapak Ibu, pemuda dan pemudi, putra-putri semuanya. Semoga kita yang hadir di sini disehatkan jasmani, disehatkan rohani, disehatkan sosial, dan disehatkan ekonomi. Amin. Kalau yang terakhir ini saya keras aminnya, Pak. Soal ini menyangkut ekonomi. Nasihat akan menjadi motivasi bagi mereka yang berpikir dan akan menjadi sindiran bagi mereka yang memenjarakan pikirannya. Akhirnya dia akan menerima nasihat dari proses perjalanan hidupnya. Kami akan menyampaikan pentingnya persatuan secara global di tahun politik. Tadi karena tahun politik sudah dapat speaker RT 26. Harapan kami masing-masing kita dapat merefleksikan secara iman, yakni meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan menggunakan perbuatan. Sesungguhnya kita punya negara kesatuan Republik Indonesia ini aneh. Aneh bin ajaib, karena secara substansial faktor-faktor yang mendorong orang untuk bergabung bersatu dalam membangun suatu komunitas perkumpulan itu banyak faktor pendukungnya. Kesamaan bahasa, kesamaan selera, kesamaan cita-cita, sejarah, geografi, agama, iklim, dan lain-lain. Semua membuat orang secara selektif berkumpul dan membuat kelompok masyarakat. Nah, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke etnisnya berbeda, bahasa berbeda, agama berbeda, tapi kok bisa bersatu. Menjadi negara kesatuan Indonesia yang membuat kita bersatu. Jadi, apa yang membuat kita bersatu? Mungkin cikal bakalnya adalah karena kita sama-sama pernah dijajah oleh Belanda 3,5 abad. Apakah Belanda menjajah 3,5 abad karena kuat atau hebat? Saya kira tidak. Itu karena banyaknya kolonial jadi-jadian di sekeliling kita. Itu yang membuat Belanda menjadi 3,5 abad menjajah Indonesia. Tentunya tidak cukup itu sebagai alasan untuk bersatu. Banyak negara jajahan Inggris tidak bersatu. Banyak negara dengan bahasa yang sama seperti Timur Tengah, 21 negara tidak bersatu. Mereka masing-masing. Berdirinya negara Indonesia karena mukjizat Allah. Amin. Dan konsensus, kesepakatan untuk membangun bangsa Indonesia, dan secara teori agama diturunkan untuk menciptakan persatuan. Benar Pak ya? Oke. Tapi dalam kehidupan atau di lapangan justru yang berpecah itu bukan antar agama, tapi dalam satu agama menimbulkan perpecahan. Mohon maaf, tidak niat untuk merendahkan, lebih kepada menyampaikan saja ya. Misal hanya karena sholat subuh salah satu masjid membaca kunutnya, ada kunutnya, orang yang sholat subuh tidak ada kunut, besoknya tidak datang lagi, dia tidak sholat berjamaah lagi di masjid itu. Atau ketika imamnya membaca kunut, besok dipecat oleh pengurusnya. Nah, aneh ya. Bagaimana dengan Irak? Bagaimana dengan Syria? Sampai sekarang kita tahu, ya, ini masalah agama. Inilah yang harus dipahami. Jangan karena kajian kita berbeda, lalu kita meninggalkan tempat ibadah. Ya, sekali lagi saya tegaskan,
Jangan karena kajian kita berbeda, kita meninggalkan tempat ibadah. Atau dalam kehidupan sosial, karena ide kita tidak diterima, lalu kita tidak mau lagi ikut-ikut perkumpulan. Saya beri analogi, ide itu sama seperti bumbu masak. Ya, saya mungkin lebih pahamnya masakan Padang. Ketika kita membuat rendang, itu kunir tidak kita pakai. Ibaratnya kunir ini adalah ide. Nah, kalau kita sekarang membicarakan untuk memasak rendang, maka kunir tidak akan kita pakai. Tapi ketika kita memasak kepala ikan, maka kunir yang perlu kita perlukan. Ini ibaratnya ide. Jadi dalam sebuah pertemuan musyawarah, kita beri ide kita tidak dipakai. Bukan tidak dipakai, tapi ditaruh dulu. Akan digunakan saatnya nanti. Di mana hal yang patut untuk kita ambil ide itu. Mari kita bersatu secara budaya. Mari kita bersatu dalam lingkungan perumahan Taman Suko Asri, khususnya RW 07, Wakil Khusus RT 26. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan Hari Kemerdekaan Indonesia ini, saya ingin kembali menggelorakan semangat kemerdekaan yang rasa-rasanya sudah terkikis pada jiwa-jiwa pemuda Indonesia. Pemuda adalah agen perubahan. Dalam mengisi kemerdekaan, dapat kita lakukan dengan berbagai cara sesuai dengan bidang kita masing-masing. Lalu perjuangan seperti apakah yang layak kita lakukan untuk bangsa ini? Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Salah satunya adalah dengan belajar